Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hadirin Januari 2022 kita lalui separuh bulan. Sekarang tanggal 14. Alhamdulillah, rencana-rencana yang kita gariskan mulai dapat kita lakukan untuk gelombang kedua ini. Gelombang kedua yang intinya adalah blue economy. Syarat masyruut untuk itu adalah penguasaan laut dalam arti sarana untuk melaut. Itu pun pada bulan ini sudah dimulai dan kayu-kayu yang diperlukan secara resmi sudah datang dan sudah mendapat izin masuk ke gudang daripada gudang yang kita siapkan. Untuk bulan ini masuk kayu kurang sedikit dari 4.000 kubik dan sudah mulai diangkut dan sudah masuk gudang kayu atau tempat penyimpanan kayu TPK di pantai utara, di bekas rumah makan Dian Sari yang kita namakan Pelabuhan Samudra Biru. Sudah mulai mengumpul di sana. Mudah-mudahan dalam 1 bulan ini 4.000 kubik itu sudah masuk dengan selamat. Kemudian proses pembuatan kapal, 1 lunas sudah mulai dipasang, yakni serang. Serang itu adalah tiang depan yang panjangnya 8 meter. Kemudian mungkin petang ini sudah mulai memasang patok belakang yang tingginya 4 meter, yang di situ nanti untuk bersandar mesin-mesin kapal yang besar-besar itu. Saudara-saudara, seiring dengan program yang kita buat, ini perjalanannya lancar. Bangunan yang dipersiapkan untuk membuat kapal pun pelan tapi pasti sudah berjalan lebih daripada 50%. Yang sudah bisa digunakan 50% dan tambahannya lagi 50% sedang dalam proses penyelesaian. Maka semua yang kerja dapat kerja dengan sebaik-baiknya. Karena kapal yang kita buat ini berukuran besar, yang panjangnya rata-rata 33 meter, yang nanti menjadi panjang jadinya itu lebih daripada 40 meter. Dan kayu-kayunya itu ukurannya besar. Paling kecil berukuran 8 kali 20 cm, 8 cm kali 20 cm kali 4 meter, itu yang paling kecil. Dan semuanya terdiri daripada kayu ulin untuk bahan baku yang utamanya.
Ini semua memerlukan alat pengangkat yang otomatis. Mudah-mudahan di penghujung bulan ini, alat-alat untuk mengangkat kayu yang berat-berat itu, yang untuk memasang ke perahu, itu pun sudah jadi. Jadi nanti kita tidak usah angkat-angkat rame-rame, tapi cukup listrik yang mengangkat. Jadi ini yang kita maksudkan tradisional, kontemporer, dipadukan secara adil dan manusiawi, sehingga para pekerja tidak terlalu banyak, tapi hasilnya efisien, sangat memuaskan. Ini yang kita cita-citakan dan sedang berjalan. Nah, saudara-saudara, kemudian kayu-kayu ini pun akan kita buatkan gudang. Nanti andainya harga besi terlalu tinggi, maka kita gunakan kayu. Kita punya kayu yang panjangnya minimal 12 itu banyak sekali. Jadi kalau kolom 12 meter, itu kayu yang kita punya bisa dalam satu balok gelondong yang diameternya 40 up, itu sangat mungkin bisa jadi dua kolom, dan kita pakai ukuran yang bisa dibikin lunas. Satu ketika kalau kita ganti besi, itu kolom bisa dijadikan lunas. Jadi kalau besi 30 atau WF 30, maka kolom kita nanti kalau menggunakan kayu itu 25 kali 35. Nah, nanti kalau dibuat daripada lunas, itu mencukupi. Nah, itu namanya sambil berjalan mempersiapkan kayu, ditegakkan untuk dijadikan bangunan, dan setelah kita memiliki bangunan yang daripada besi, itu nanti kita bongkar dan kita jadikan kapal. Tambah bagus, maknanya menyimpan kayu dalam bentuk bangunan untuk melindungi daripada gelondongan kayu yang sangat banyak. Kemungkinan dalam bulan 3 kita pun akan masukkan lagi kayu, yaitu dari tetap Kalimantan ada 4.000 lagi. Jadi yang pertama ini sudah lancar, prosesnya memang lama. Kita harus menyampaikan bahwa kayu yang kita bawa ini adalah kayu legal. Dan tentunya untuk membuktikan legalitasnya itu semua diperiksa. Baik itu dari pelabuhan diperiksa, maka bisa bersandar. Tatkala sudah bisa bersandar, bisa turun kapal. Setelah itu diperiksa lagi oleh kepolisian. Penjualnya dipanggil, pembawa kapalnya dipanggil, suruh menceritakan kayu yang ada, dan setelah itu pihak kepolisian menelpon ke tempat di mana kayu itu berasal. Dan semua sudah terjawab dengan baik, berarti kayu kita kayu legal, dan memang kita tidak akan membeli kayu yang ilegal, karena itu merusak lingkungan. Nah, saudara-saudara, berarti perjalanan kedua ini nanti sudah tidak terlalu rumit lagi. Karena apa? Karena yang pertama sudah selesai pemeriksaannya dengan sebaik-baiknya dan sudah bisa diangkut ke gudang tempat kita di Eretan itu. Gudang ini pun kita akan mintakan izin kepada Dinas Kehutanan bahwa kita secara legal mempunyai tempat penyimpanan kayu, TPK, dan ini harus diketahui oleh Dinas Kehutanan, dan itu pun sudah kita tempuh. Bahwa kita punya tempat untuk menyimpan kayu. Saudara-saudara, ke depan mudah-mudahan pelabuhan yang untuk kepentingan sendiri
itu jadi dalam tahun ini, dan kemungkinan perjalanan dari Kalimantan itu hanya singgah di Cirebon atau di di Pelabuhan Cirebon, menyampaikan kepada kepala pelabuhan bahwa kita masuk dan kita tarik ke eretan dan turun di gudang. Mungkin itu akan lebih cepat dan lebih efisien lagi. Ini sedang saya rancang sedemikian rupa sehingga apapun yang kita gerakkan, laut sebagai sarana utama, dan kita bisa berjalan di atas laut dengan sebaik-baiknya. Dan pelabuhannya pun kita siapkan dengan sekuat-kuatnya agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Kemudian memulai pembuatan jalan yang arah timur pun sudah final gambarnya, dan insya Allah akan kita mulai daripada jembatannya. Setelah jembatan selesai, nanti kita akan berjalan ke timur, dan mudah-mudahan di tahun ini secara kasar jalan itu sudah bisa dilalui kalau kita buat dengan sebaik-baiknya. Mulai bulan 3 atau bulan 4 di mana situasi sudah kering, terus kita bergerak menata, karena di tengah jalan sana, di tengah-tengah ada jalan kampung yang itu kita berikan kebebasan masih ada, dan kita buat jalan layang di atas. Nah, sehingga akan ada jembatan tanpa sungai. Nah, seperti dulu Syekh tahun 66 terheran-heran jembatan Semanggi, mula-mula ke Jakarta melihat di mana sungainya. Ternyata tidak ada sungainya. Tahun 66. Itu zaman baheula. Syekh waktu masuk ke Jakarta pertama kali. Dan kita buat di sini. Mudah-mudahan tahun ini, kalaulah tidak di penghujung, ya di bulan-bulan 9-10, jalan itu sudah bisa dilalui walaupun kasar, belum finish. Ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan ada permintaan doa atas kesembuhan daripada saudara kita, koordinator wali santri di Lampung. Beliau sedang dalam kondisi kurang sehat, kalaulah dikatakan sakit, dan mohon didoakan oleh kita semua, mudah-mudahan diberikan kesembuhan dengan baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Satu permohonan salat gaib untuk Bapak George Irawan bin Arbet Irawan. Dua permohonan doa tadi Bapak Didit Perwira Koordinator Lampung. Alhamdulillahirabbil alamin.